Oke, kami dari kelompok 8 VGBM. Saya sebagai ketua akan menjelaskan tema proyek kami yang bertemakan Digital Art Muda Purnima. Dan ini list anggota kami yang berisikan 16 anggota. Nama saya Dedi Setiadi, NPM 2431039, kode kelas 1 Bumbe. Saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Satu latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang, seni visual telah mengalami transformasi signifikan. Perpaduan antara teknologi modern dan filosofi spiritual kuno seperti Buddhis yang telah menciptakan bentuk-bentuk ekspresi artistik yang unik dan menarik. 3 bentuk seni yang menonjol dalam konteks ini adalah digital art, photobook, dan lukisan bernuansa Buddhis. Ketiga medium ini menawarkan cara-cara baru dan inovatif untuk mengeksplorasi dan menyampaikan ajaran Buddhis yang mendalam. Digital art memungkinkan seniman untuk menciptakan karya-karya yang sebelumnya sulit bahkan tidak mungkin dihasilkan dengan teknik tradisional. Photobook menyajikan narasi visual yang kuat, memadukan fotografi dan desain dan tata letak yang cermat. Sementara itu, lukisan bernuansa Buddhis terus berkembang, mengintegrasi teknik-teknik kontemporer dan ikonografi dan simbolisme tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Perkenalkan, nama saya Wendy dengan bentuk IPM seni tersebut berinteraksi dengan ajaran-ajaran Buddhis, menciptakan pengalaman visual ini saya akan memperjelaskan tentang bab 1 bagian unik 4 dan manfaat bagi penikmat seni di era modern. Penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu bagi praktisi seni, yang nomor 2 bagi akademisi, dan 3 bagi masyarakat umum. Bagi praktisi seni untuk memberikan wawasan tentang teknik-teknik baru dalam mengekspresikan tema-tema Buddhis pada digital art, fotobook, dan lukisan. 2. Menyoroti peluang-peluang kreatif dalam memadukan spiritualitas dengan teknologi modern. Bagi akademisi itu menggunakan literatur tentang seni kontemporer dan referensi agama dalam media visual, dan juga untuk membuka jalan penelitian lebih lanjut tentang seksi antara psikologi seni dan spiritualitas bagi masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman tentang Buddhis melalui bentuk seni yang lebih aksesibel dan kontemporer, dan juga untuk mendorong apresiasi terhadap keberagaman ekspresi spiritual dalam seni mengevaluasi efektivitas photobook sebagai medium untuk menyajikan narasi visual tentang Buddhis, mengkaji evolusi lukisan bernuansa Buddhis dari bentuk tradisional ke kontemporer, mengidentifikasi tantangan dan strategi untuk menghasilkan karya seni Buddhis, dan mengintegrasikan teknologi modern dengan tema-tema spiritual Buddhis, menilai dampak dan penerimaan audiens terhadap representasi Buddhis dalam bentuk-bentuk seni kontemporer ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wendy dengan PM 2431097 dari kelas 1 BME. Kali ini saya akan memperjelaskan tentang bab 1 bagian 4 manfaat penelitian. Penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu bagi praktisi seni, yang nomor 2 bagi akademisi, dan ketiga bagi masyarakat umum. Perkenalkan, nama saya Bran Wijadi dengan NPM 2441094 dari kelas 1 BUMJ. Proyek kami bertemakan Waisak dan lokasi kegiatannya berada di perumahan Baloi Mas Permai, Blok B, Jalan Anggrek Permai nomor 21, T003 RW 006. Partisipan kegiatan dalam proyek kami adalah masyarakat umum. Bahan dan alat yang digunakan yang pertama adalah patung Buddha, yang kedua dupa, yang ketiga lilin, yang keempat bunga, yang kelima air, yang keenam buah atau makanan, yang ketujuh genta, yang ke-8 gong atau drum, yang ke-9 tasbih, dan yang terakhir kitab suci. Dan juga untuk mendorong apresiasi terhadap keberagaman ekspresi spiritual dalam seni modern. Dengan NPM 2431118 kelas 1 BUMD. Saya akan menjelaskan metodologi dan sistematika penulisan. Untuk metodologi itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sebagai berikut: analisis konten visual terhadap
sampel karya seni digital art, photobook, dan lukisan bernuansa Buddhism. Kemudian survei dan fokus group discussion untuk menghasilkan karya seni bernuansa Buddhisme. Dan terakhir studi literatur, yaitu mengkaji perkembangan historis dan konteks teoretis dari seni Buddhis kontemporer. Kemudian sistematika penulisan. Untuk penelitian ini dibagi menjadi 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 metode pelaksanaan, dan bab 3 itu biaya dan jadwal kegiatan. Kemudian ada daftar pustaka. Perkenalkan, nama saya Bran Wijari dengan NPM 2441094 dari kelas 1 BUMJ. Proyek kami bertemakan Waisak dan lokasi kegiatannya berada di perumahan Balai Masih Permai, Blok B, Jalan Nagrek Permai, nomor 21, RT 003, RW 006. Partisipan kegiatan dalam proyek kami adalah masyarakat umum. Bahan dan alat yang digunakan yang pertama adalah patung Buddha, yang kedua dupa, yang ketiga lilin, yang keempat bunga, yang kelima air, yang keenam buah atau makanan, yang ketujuh benta, yang ke-8 gong atau drum, yang ke-9 tasbih, dan yang terakhir kitab suci. Perkenalkan, nama saya Henry Alvando 244-1205 dari kelas 1 BUMN. Nah, metode pelaksanaannya: 1. Penghormatan Triratna, 3 kali sujud kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, persembahan menyajikan bunga, lilin, dupa, dan makanan di altar. Yang ketiga, pembacaan parita atau sutra, melantunkan teks suci untuk berkah. Yang keempat, meditasi, menundukkan ajaran Buddha dan menenangkan pikiran. Yang kelima, ceramah Dhamma, itu memberikan pencerahan tentang makna Waisak. Kemudian yang keenam, ritual pemandian patung Buddha, simbol pemurnian batin. Yang ketujuh, pelepasan martir atau hewan, melambangkan pembebasan dari penderitaan. Dan di sini ada metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi langsung atau mengamati pelaksanaan acara. Yang kedua, wawancara bertanya kepada peserta atau panitia. Yang ketiga, questionnaire, menyebarkan pertanyaan tertulis. Yang keempat, dokumentasi, mengumpulkan foto, video, dan dokumen acara. Kemudian yang kelima, studi arsip, menggunakan laporan atau publikasi terkait dari Waisak. Terima kasih. Nama saya Disnarto, NPM 2431022, kode kelas 1 B. Ini biaya dan kelas kegiatan. Untuk biaya, program biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan sertifikat itu sendiri tidak memakan biaya yang cukup banyak. Berikut merupakan biaya yang kita keluarkan dalam pembuatan sertifikat. Satu, aplikasi sertifikat premium dengan harga 100.000, Nikai A4 dengan harga 30.000, cetak foto dengan harga 10.000, dosen 8.000, total keseluruhannya itu 148.000. Perkenalkan, nama saya Desi
Digital Art Buddha Punirma. Jadi ini adalah digital art dari kelompok kami. Nah, jadi kami akan menjelaskan makna dari digital art kami. Nah, itu Waisak atau Buddha Jayati disebut juga dengan Buddha Punirma. Nah, ini merupakan peringatan penting yang dirayakan pada Punirma Titi atau hari bulan purnama di bulan Waisakha oleh umat Buddha di seluruh dunia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Nama budaya, perkenalkan nama saya Cynthia Limangga dengan NPM 241120. Saya berasal dari kelas 1 BUMA. Nah, apa itu Waisak? Waisak itu juga dikenal dengan nama Tri Suci Waisak. Itu merupakan hari raya terpenting Buddhisme yang memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha Gautama. Kata Waisak itu berasal dari istilah Pali Waisakha atau Sanskerta Waisakha untuk nama bulan Waisakha pada kalender India kuno yang diyakini sebagai bulan kelahiran Buddha. Nah, hari raya Waisak juga sering disebut sebagai Hari Buddha. Budaya, perkenalkan nama saya Elsa Malaysia, NPM saya 244617. Kode kelas saya 1 BMH. Baiklah, saya akan menjelaskan makna dari lukisan ini. Siddhartha Gautama lahir pada 623 sebelum Masehi. Ia lahir sebagai pangeran dari kerajaan Sakya yang berada di perbatasan antara India dan Nepal. Siddhartha lahir di Taman Lumbini. Saat ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon salak. Pada saat ia lahir, dua arus kecil jatuh dari langit, yang satu dingin sedangkan yang satunya hangat. Arus tersebut membasahi tubuh Siddhartha. Selanjutnya Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara dan cepat dan dijaki ditumbuhi bunga teratai. Arti nama Siddhartha dalam bahasa Sanskerta adalah tercapai segalanya cita-citanya. Perkenalkan, nama saya Bika Darati dengan NPM 245188 dengan kode kelas BUMH. Terus saya akan menjelaskan tentang kelahiran Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara. Dan tempat yang dipijaknya ditumbuhi bunga teratai. Arti nama dari Siddhartha dalam bahasa Sanskerta adalah tercapailah segala cita-citanya. Oke, selanjutnya Nibbana. Siddhartha Gautama terus mencari jawaban atas hakikat kehidupan selama lebih dari 6 tahun sampai akhirnya ia bertapa di bawah pohon Bodhi. Tepat pada malam purnama pada bulan Waisak saat ia berumur 35 tahun, Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan sempurna. Bertapa Gautama telah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Sang Buddha atau Sama Sang Buddha. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jody dengan NPM 244186 dari kode kelas 1 BUMJ. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Nibbana yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Buddha. Julukan lain dari Sang Buddha adalah Tathagata yang berarti dia yang telah datang, dia yang telah pergi. Julukan lain seperti Sugata yang berarti yang maha tahu, dan Bhagawa yang berarti yang agung. Buddha Gautama menyampaikan khotbah pertama di Taman Nusantara, India kepada 5 orang pertama yang pernah berlembaran bersamanya. 5 pertama yang Nabi India di hutan Uruwela merupakan murid pertama Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Dhammacakkappavattana Sutta, di mana dia menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan termasuk awal khotbahnya, dan menjelaskan 4 kebenaran mulia. Nama saya Kelly, NPM 24429090. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Buddha Parinibbana. Nah, di sini Parinibbana umumnya digunakan untuk mengacu pada keadaan nibbana setelah kematian yang terjadi pada kematian dari tubuh seseorang yang telah mencapai nibbana. Semasa hidupnya, Parinibbana menyiratkan pembebasan dari samsara
manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, hingga akhirnya mencapai usia 80 tahun saat ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana. Terima kasih. Nama budaya, perkenalkan nama saya Fiona, adik kelas saya 1 BUMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Buddha Gautama. Parinibbana Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon salak di Kusinagara. Kemudian Buddha memberikan kepadaman terakhir kepada siswa-siswanya. Kemudian ia parinibbana pada tahun 543 sebelum Masehi. Sekian penjelasan dari kelompok 8 budaya. Jadi konsep gambar kami yaitu Buddha Purnima, yaitu hari raya umat Buddha yang juga dikenal dengan hari Waisak, Visakha Puja atau Buddha Jayanti, yaitu memiliki 3 peristiwa: lahirnya Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna, dan juga Buddha Gautama parinibbana. Konsep gambar kami, komposisi keseluruhan. Gambar memiliki tata letak yang harmonis dengan elemen Buddha di 3 posisi yang berbeda, diatur secara dinamis sehingga menarik perhatian orang-orang. Latar belakang yang indah menggambarkan alam terbuka dengan seperti ada pepohonan, sungai, dan juga bunga lotus di sekitarnya. Detail tiap pose. Atas kiri, Buddha berjalan di atas air, berdiri di atas bunga lotus, menggambarkan elemen spiritual dan kebijaksanaan. Tengah kanan, Buddha dalam pose meditasi duduk di atas bunga lotus memberikan kesan ketenangan dan introspeksi diri. Bawah kiri, Buddha berbaring santai di atas bunga lotus dengan ekspresi damai, melambangkan nirwana atau istirahat penuh kedamaian. Perwarnaan dan pencahayaan. Pewarnaan lembut dengan dominasi orange pada jubah Buddha dan merah muda pada bunga lotus. Cahaya keemasan di sekitar kepala Buddha melambangkan aura spiritual. Yang terakhir itu gaya seni. Gaya lukisan ini cenderung ilustratif dengan nuansa tradisional, tetapi ada sentuhan modern pada perwarnaan digital. Sekian proses dari gambar kami. Terima kasih. Setiap hari mari kita coba dengar ajaran mulia, mempraktikkan dhamma, menjalankan sila, kembangkan bawana, beri rasa cinta untuk semua